Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalan dulu sebelumnya, nama saya Febri Nugroho dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 20498 Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 untuk sesi kedua mengenai replikasi. Di sini untuk replikasi di dalam pentingnya replikasi ini untuk mengkoneksikan antar dua komputer ya. Jadi di dalam SAMPP kita harus mengaktifkan service-nya, kita harus config dari di dalam MySQL nya. Jadi kita masuk ke dalam PHP admin, kemudian masuk ke menu replication, lalu di sini ada Premier Replication, kita configure, lalu kita pilih database nya, lalu kita copy di dalam ID nya ya, dan database nya, lalu masuk ke sum nya. Di sini di MySQL kita masuk config ke my ini, lalu masuk ke bagian data di sini ya, dalam replay kita pastekan, lalu kita save. Oke, kemudian setelah kita save, habis itu kita harus stop service terlebih dahulu, lalu start kembali. Oke, di sini kita stop terlebih dahulu, lalu kita start lagi. Oke, lalu kemudian jika sudah, lalu kita klik go. Nah, di sini sedang proses ya. Nah, kita lihat langsung ke prosesnya di show primer statusnya di sini. File position 14, oke, di rumah sakit. Oke, lalu di sini jika berhasil membuka tampilan show master variable komputer 2 pada Ubuntu. Oke. Ini winlock dulu. Oke, jadi jika berhasil, maka di dalam komputer 2 ini kita harus mencatat ya variabel dan field bisa dipakai saat konfigurasi pada komputer 2. Selanjutnya adalah membuat akun replikasi yang akan digunakan untuk mengakses basis data dari komputer 2. Untuk membuat akun tersebut, klik menu user account, lalu klik add user account pada gambar 44 ya. Di sini user account. Oke. User account. Lalu ini kita klik new, lalu kita buat usernya ya. Sini melakukan user account, lalu application client, lalu application slide. Oke, misalkan saya buat new. Kita user ya, kita user. Dan sini start field-nya itu berarti kita masukkan, kemudian masukkan, oke, kita masukkan hostname IP-nya, lalu masukkan passwordnya. Oke, di sini untuk settingannya ya, untuk username, hostname, password dan right type itu di sini keterangannya adalah username itu merupakan user account yang akan diperbolehkan masuk ke dalam replikasi data. Hostname merupakan alamat komputer host atau klien yang menerima data replikasi. Password merupakan password yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam replikasi data. Replikasi klien mengaktifkan semua pengguna pernyataan show master status, show slave status, sampai show binary log, sampai replication slave menggunakan untuk akun untuk meminta pembaruan data pada server. Oke, di sini misalnya saya masukkan data username Febri. Oke, hostname-nya di sini adalah hostname IP-nya. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan Oracle VM ya, jadi firmware dari si VirtualBox ya. Di sini saya menggunakan Ubuntu, dan di sini IP-nya kan ya 10.55.158. Oke, 10.55.158 dan passwordnya kan nanti password 02. Oke, lalu di sini untuk kita pilih replication client dan replication slave ya. Di sini aplikasi client, lalu di sini ada. Oke, sudah sesuai, lalu kita save username nya. Oke, lalu kita save ya, kita klik tombol go. Oke, di sini di dalam user account sudah ada yang Febri ya untuk IP hostname nya, kemudian sini passwordnya, application slave dan application client. Kemudian di sini keterangannya adalah setelah after membuat user,
adalah mengekspor dari basis data yang tadi setelah kita buat. Hanya masuk ke dalam SAMPP, lalu masuk ke database rumah sakit. Nah, di sini lalu ada menu ekspor. Nah, tampilannya kurang lebih sama ya, ekspornya. Sini semua tabelnya ya, semua tabel sampai database kita akan ekspor, menu ekspor. Tampilannya seperti ini ya, sama. Kemudian pilih quick template. Sini template name-nya. Oke. Kemudian di sini simpan file ke komputer 1, komputer 2. Oke. Ini template name-nya saya akan gunakan TB rumah sakit. Oke. Lalu kita simpan go. Oke. Oke, di sini kalau di itu digunakan tombol go ya. Kalau di sini ekspor ya. Ekspor dan ini sudah hasilnya. After itu lalu pindahkan ke komputer 2. Oke, saya pindahkan ke flash disk terlebih dahulu. Oke, setelah data ini itu kita buka datanya, hasilnya, lalu kita kopikan ke dalam flash disk. Oke, pastikan ya. Lalu saya akan pindahkan ke Ubuntu-nya. Oke, lalu saya akan kopikan ya. Di sini saya copy ke flash disk-nya. Kita kopikan ya. Kita copy terlebih dahulu ya. Kita copy terlebih dahulu. Kemudian kita buka Windows. Kita lihat di sini setelah tercopy. Nah, kita masuk ke konfigurasi di Linux Ubuntu-nya. Oke. Setelah itu, setelah di copy, kemudian di flash disk. Oke, sudah dapat SQL nya. Oke, kemudian file itu diimport ke dalam menggunakan Ubuntu ke dalam terminal ya, pakai terminal. Nah, kita buka terminal ya, terminal. Terminal ini, kemudian kita masuk ke cd opt lampp. Oke, cd opt/lampp. Oke, sudah masuk. Kemudian lalu kita lihat listnya ya, ls. Oke, di sini ada ya listnya. Lalu masuk ke jalankan. Nah, lalu pilih sudo.manager linux. Oke, kita coba sudo /manager linux x64 veteran linux. Oke, ini untuk dulu masukkan passwordnya ya. Oke, masukkan 1 2 3. Nah, kemudian ini sudah berjalan ya untuk yang tadi. Setelah memasukkan dari sudo.manager linux x64 run, di sini sudo /backslash-nya tidak pakai spasi seharusnya ya. Jadi di sini tadi tidak pakai spasi langsung muncul. Setelah itu nampil seperti ini. Lalu klik tombol menu tab manage service, lalu server, lalu jalankan service. Oke, sini klik tombol start. Oke, masuk ke manage server, lalu tombol start. Ini sudah saya start ya semuanya ya. Oke, benar ini coba. Sini MySQL service. Oke, yang di start itu adalah MySQL nya. Oke, stop dulu, stop dulu. Oke, lalu saya start lagi. Untuk yang MySQL database nya kita start lagi sesuai dengan gambar ya, sedang starting. Nah, ini sudah running ya, sudah sesuai. Lalu di sini masuk ke localhost phpMyAdmin dalam Ubuntu-nya. Oke. Nah, di sini
Nah, ini sudah masuk ke dalam tabel adminnya. Lalu setelah itu klik create database menggunakan nama sesuai dengan database-nya ya. Oke, kita create database, namanya tadi db_rumah sakit. Oke, kita create. Nah, oke, sudah kita create di sini database-nya. Lalu masuk menu import. Nah, di sini masuk menu import ya. Lalu browse, kemudian pilih folder yang tadi ada data dokumen SQL-nya. Oke, kita browse ke data rumah sakit tadi. Oke, lalu klik tombol go, maka dia akan muncul struktur dari tabel yang sudah diimport. Oke, saya akan coba. Setelah pilih file, kemudian kita akan go sini import ya. Oke, after import, setelah itu ini untuk datanya sudah terimport ya, untuk data tabelnya. Kemudian di sini setelah data tadi tabel sudah masuk semua ya, ini sudah masuk semua. Di sini proses import proses datanya. Setelah itu masuk ke menu dari komputer 2 Ubuntu tadi, ke menu replication. Di sini masuk ke select replication, pilih configure it. Oke, pilih replication. Oke, balik ke menu home dulu. Oke, masuk menu application, lalu pilih replication, sini configure it. Nah, di sini ada username dan password ya. Sini kemudian configure it. Nah, di sini ada username password yang tadi di komputer 1 kita telah set. Di sini untuk yang username password, IP-nya di sini adalah IP dari si komputer 1 ya. Oke, kemudian harus diisi. Setelah itu lalu open kontak. Oke, kita akan masukkan terlebih dahulu ya. Ke dalam ini dari username Febri 002, IP nya 10.55.195. Oke, kemudian portnya 3306. Oke, setelah itu jangan klik go terlebih dahulu ya. Di sini jangan klik go terlebih dahulu, pastikan di SAMPP nya itu port config itu 3306. Oke, pastikan terlebih dahulu ya. Sini kita configure, kita lihat 3306 ya. Oke, lalu open config file, pilih yes. Oke, lalu buka file tadi ya. Nah, di sini untuk pada bagian yang dalam sini kita harus masukkan. Nah, kemudian masukkan server ID-nya ya. Server ID-nya ini didapat dari yang gambar tadi sebelumnya ya. Gambar dari file my account ini masuk ke data yang tadi. Nah, di sini ya. Oke. Nah, ID server ini didapat dari MySQL ini. Ini server ID-nya. Copy sudah. Lalu masuk ini, setelah ini kita save. Oke, nah, kalau disimpan lalu tombol save. Oke, kita save. Oke, kemudian setelah itu buka terminal, masuk ke folder jadi oke. Kita langsung besar lagi ya. Besar lagi Bu ya, sebentar kita coba di sini untuk akhirnya sudah masuk ya, sudah masuk, sudah save, close, masuk ke terminal. Oke, sudah buka terminal dulu ya. Oke, masuk ke situ PTLM etc. KBN punya gak gitu? Video PT/LM sebenarnya baru kali ini tuh. lalu masuk ke sudo cmod.
Oke, KBM masukin ke Pusaka. chmod a plus rwx KBM masukin ke Pusaka. nf. Oke, dua. Kamu apa ya? Oke, setelah itu Aku kan udah pisahin. kita lihat ya, ini sudah suruh chmod. Oke, lalu kita coba lihat proses ini, lalu kita lihat, lalu kita coba lihat kelas lagi. Oke, setelah itu kembali ke SMPP lalu serta service dari Apache dan MySQL nya lalu tombol restart. Oke, ke sini dulu, kembali ke sini kita restart dulu ya, kita restart dua-duanya. Oke, kita restart. Oke, kita menunggu proses restarting. Nah, kemudian di sini sudah kembali ke laman aplikasi lalu klik go. Setelah itu ya di tadi untuk yang di Ubuntu nya. Oke, sudah running kembali, masuk ke halaman PHP marketnya, lalu kita coba klik go. Nah, setelah diklik tombol go ternyata ada muncul error seperti peringatan connection server disable, please enable $config allow attributary server di dalam PHP marketnya seperti gambar 09. Oke, ini sama ya, seperti ini sama. Kemudian maka selanjutnya harus melakukan enable pada file config.default pada folder libraries. Namun melakukan file edit di server tersebut harus menggunakan hak akses file config.default dengan cara membuka terminal terlebih dahulu, kemudian masukkan ke dalam folder libraries-nya. Oke, kita masuk ke terminal tadi ya. Terminal tadi. Kemudian kita masuk ke dalam cd /opt /mpp/php myadmin/libraries. Oke, lalu change.php. Lalu kemudian di sini hak akses itu diatur ya, masuk ke dalam foldernya, ke dalam folder. Oke, coba dulu. Oke, lalu masuk ke dalam folder yang ada di sini ya. Kita coba ls terlebih dahulu. Oke, dia ada config default PHP ya. Oke, sini ada ya config PHP. Oke, kita harus masuk ke dalam libraries-nya. Oke, kita harus masuk ke dalam libraries-nya, dalam folder location ya. Dia masuk ke pt. Oke, komputer opt lalu lmpp ke php myadmin. Oke, kemudian masuk ke libraries, lakukan config default php. Oke, lalu setelah itu membuka config tersebut. Oke, muncul seperti ini pada kolom 828 ya. 828. Oke, 828. Oke, pada bagian sconfig di sini 828 nah ini dia. Ini login pakai delete all, berarti kita harus tambahkan ya, berarti ya, mengubah jadi access config allow.
Oke. Oke, kita harus rubah ini ya, config ini jadi allow RB dari server kutip. Oke, lalu bagian bawahnya hapus. Oke, di sini juga dirubah ya. Allow server. Oke, di sini sudah save. Kita rubah lalu kemudian di save ya. Save. Oke, kita coba dulu masukkan sudo config ini. Oke, ini kita masukkan sudo chmod a plus rw sx config default php ini agar supaya hak aksesnya kita bisa edit ya. Masuk ke dalam editornya. Oke, ini bisa kita ubah ya. Tadi kita masuk ke dalam. Tadi kita ulang lagi. 26 ya. 26. Kan kamu mau isi itu dia masalah yang banyak. Kalau aku kan masaknya 2 macam doang. Kalau dia nggak bawa dulu diomelin. Kalau dia nggak bawa. Kalau dia nggak mau bawa, itu diomelin. Iya lah, diomelin. Enak banget kamu jajan-jajan. Halo Pak. Mungkin sholat kali Pak. Oke, itu dia ya. Mana ya di ini ya. Bagian ini tadi kita ulang lagi, kita rubah lagi ya. Ke allow arbitrary. Pak, ini ya. Allow Kalau si ini naik ke atas, arbitrary suruh telepon Pak dia. server. Allow arbitrary server. Oke. Semua sama. Allow arbitrary server. Oke. Sudah sama, lalu kita save. Oke, sudah kita save. Oke, kemudian masuk kembali lagi, lalu restart server lagi ya di sumnya. Kita restart lagi, ini dulu restart lagi. Oke, kita sudah restart, kemudian masuk ke dalam program admin application. Lihat di show master status pada komputer 1 ya. Oke, kita kembali. Masuk ke application. Oke, ini tadi untuk yang di ini harus dicatat ya. Harus dicatat. Kemudian setelah itu masuk ke folder komputer 2 ya. Buka terminal kembali. Oke, cd opt lambin. Jadi opt oke. Lalu masuk ke sudo .net. Oke, dan sudah masuk seperti ini. Kemudian ketikkan show status live. Show kurang titik koma. Oke,
Oke, di sini error ya, jadi error atas slide-nya. Ini kemudian hasilnya error, kemudian sudah aktifkan seluruh dengan cara mengetik stop slide. Oke, sudah mengaktifkan pada masa slide dengan mengetikkan perintah change master to. Oke, kita coba ya. Change master to master post ini. Oh, kurang kutip ya. Ketik, kemudian master user, kemudian lagi konteks kecil semua, beri lagi master password semua. Oke, dan master file dengan SQL. Ajuin dulu ke Bu. Oke, coba saya akan melihat ya. Sini Kalau udah itu 00001 buat apa jadi diskusi buat apa? 00001. Kemudian di sini master log. Tip. Tip. Mak. Bisa diomelin sama yang lain. Masa? Koordinator nggak ada jabatan yang ada. Pos. Kamu koordinator udah. 96. Semua tuh di PD 99 ya. Bentar ya, coba ini. Oh, position, oke. Jadi di bagian ini adalah kamu posisinya. yang baru sakit pada kebingungan. Posisinya itu sekitar 5329. 5329. Oke. Kan lu udah ada sambung ya. Oke, sini tadi saya ada kesalahan karena di bagian master usernya tadi kurang titik, kurang koma. Jadi ini sempat error karena di sini seharusnya kurang koma tadi ya. Jadi saya ketik ulang dan ini query sudah oke. Kemudian bisa muncul objek seperti ini. Lalu kita ketikkan start slide. Oke, sudah oke, sudah start. Lalu ke menu ke komputer 2 ya. Di sini pastikan slave IO running dan slave SQL sudah berjalan di menu application. Enggak, kamu di mana? Kondisi di Jakarta cuma di Pondok Rango. Application adalah satu slide. Pondok Rango Jakarta Timur. Enggak, maksudnya sih ini. Application. Oh, jadi nitip semua di situ. Enggak di situ kayaknya. Kan orang utamanya. Kemudian ini kita rubah menjadi true. Oke, ini tadi untuk yang kalau rootnya kita menjadi true ya. Jadi true, lalu kita set lagi, kita close, lalu setelah itu restart service kembali ya. Kita coba ulang lagi ya. Kita restart service kembali, restart masuk ke menu notification status. Nah, ini sudah saya lakukan, masuk ke root, show status lab. Oke.
kemudian kita matikan namun juga ada. Oke, kita coba dulu ya status live nya dulu ya. Status live show manual status live. Oke, live 1 sama ya. Oke, kemudian di sini lalu masuk ke tadi ini sudah saya masukkan. Lalu setelah itu start slave. Oke, sorry, salah. Slave. Oke, sudah start. Lalu masuk ke, kita lihat menunya, kita masuk ke nah, di sini sudah teraplikasi ya. Seperti sudah successful untuk aplikasi, dan pastikan di sini untuk status tabelnya itu harus yes ya. Oke, untuk status replicate semua sudah running. Saatnya melakukan pengetesan. Kita coba di sini untuk database-nya. Oke, pengetesan pertama ini sudah replicated ya. Nah, untuk pengetesan pertama itu kita masuk di bracket ya. Nah, sudah replicate semua. Saya akan coba untuk memasukkan data obat dari Windows ya. Kita akan coba, kita insert. Oke, saya coba masukkan satu ya di 0005, dan obatnya misalkan saya namakan fix. Oke, harganya saya taruh 8.000. Ini stoknya itu 5. Oke, saya go. Nah, di sini sudah masuk di data obat. Windows itu sudah masuk ya. Nah, untuk datanya maka sama di Ubuntu. Kita lihat masuk ke data obat, secara otomatis dia akan masuk untuk datanya ya. Ini sudah berkurang gitu ya, gitu. Kurang lebihnya untuk tugas 3 kali ini sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.